Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandwita Puspitasari dengan NIM 6422097. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, apa itu akuntansi? American Institute of Certificate Public Accounting menyatakan akuntansi itu merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan penghisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Hornogren dan Harrison menyatakan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan, diinformasikan kepada pengguna laporan keuangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage ini sendiri berasal dari Italia, manegio yang diadopsi dari bahasa Latin, managiare yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen mempunyai pengertian sebagai pengguna sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dalam arti khusus, manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi. Manajemen juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Mengorganisasikan, 3. Actualing, 4. Controlling. Selanjutnya, apa itu akuntansi manajemen? Menurut Haryadi, akuntansi manajemen merupakan identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimasukkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Rudianto, akuntansi manajemen merupakan sistem alat, yaitu jenis informasi yang dihasilkannya ditunjuk kepada pihak-pihak internal organisasi seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Jadi akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi yang dilakukan inter perusahaan untuk merencanakan, mengidentifikasi, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi manajemen juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyediakan data vital, yang kedua sebagai media komunikasi, yang ketiga alat pertimbangan yang akurat, yang keempat memfasilitasi tujuan bisnis, yang kelima memastikan informasi yang andal. Secara spesifik, peran akuntansi manajemen adalah yang pertama menyediakan informasi bagi manajer dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu manajer dalam mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan akuntansi manajemen dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan primer akuntansi manajemen dan tujuan sekunder akuntansi manajemen. Tujuan primer akuntansi manajemen adalah membangun manajemen dalam membuat keputusan manajemen, sedangkan tujuan sekunder akuntansi manajemen adalah yang pertama, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan. Yang kedua, membantu manajemen dalam menjawab masalah bidang organisasi. Yang ketiga, membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian manajemen. Yang keempat, membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Lalu selanjutnya, apa sih akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, dan kreditor. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis yang bijak. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi finansial yang relevan dan andal.
Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat yang pertama mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan, yang kedua mengukur resiko investigasi, yang ketiga membuat keputusan yang bijak dalam alokasi sumber daya. Lalu, akuntansi keuangan mempunyai fungsi utama yang memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Beberapa fungsi akuntansi keuangan secara umum. Yang pertama, memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Yang kedua, mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, membantu penetapan hak pada masing-masing pihak, pada pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengendalikan segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kelima, membantu mencapai target perusahaan seperti yang telah ditentukan. Lalu, akuntansi keuangan mempunyai fungsi utama yang memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Beberapa fungsi akuntansi keuangan secara umum. Yang pertama, memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Yang kedua, mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, membantu penetapan hak pada masing-masing pihak, pada pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengendalikan segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kelima, membantu mencapai target perusahaan seperti yang telah ditentukan. Selanjutnya ada jenis akuntansi. Ada 4 jenis laporan akuntansi keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu single step dan multiple step. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan modal adalah modal awal, laba rugi, prive, dan penambahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Sekian penjelasan saya. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.